Katanya, cinta bisa dipaksa. Cukup dengan mantra, cukup dengan sesajen, cukup dengan memanggil sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Tapi tidak ada yang bilang bahwa setiap pelet selalu ada harga yang harus dibayar. Ini kisah tentang seorang wanita yang terlalu ingin dicintai, dan ketika cintanya datang, ia berharap bisa lari. Sayangnya pelet tidak pernah bisa dibatalkan. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kamu sudah like and subscribe. Karena setelah ini, suasananya akan makin mencekam. Namanya Rani, 27 tahun, penjahit rumahan yang tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan tua. Ia jatuh cinta pada seorang driver ojek online langganannya, Bagas. Lelaki ramah, sopan, tapi sudah punya pacar. Setiap kali Bagas mengantar pesanan kain, Rani selalu salah tingkah. Sementara Bagas hanya tertawa kecil, tidak pernah curiga. Suatu hari, Rani melihat sesuatu yang menghancurkannya. Bagas melamar pacarnya tepat di depan rumah. Rani tidak menerima kenyataan itu. Ia mulai mencari cara. Di komentar TikTok, di forum gelap, hingga akhirnya menemukan alamat seorang dukun tua bernama Mbah Rondo. Rumah Mbah Rondo berada jauh di tengah sawah. Gelap, sepi, bau sesajen terbakar mengambang di udara seperti kabut. Mbah Rondo berbisik, "Kowe pengen ditresnai, pengen duweni." Rani tidak mengerti perbedaannya, jadi ia menjawab singkat, "Saya ingin Bagas jadi milik saya." Mbah Rondo tersenyum, bukan senyum manusia. "Wis, kowe siap bayar regane?" Rani mengangguk, tanpa tahu harga apa yang dimaksud. Mbah Rondo menyiapkan barang-barang aneh, panah kuburan, rambut wanita, dan satu paku karatan. Rani diminta duduk di tengah lingkaran garam. Kemudian Mbah Rondo memulai mantranya. Mantra jaran goyang versi lama, versi yang bahkan para dukun zaman sekarang jarang sekali yang berani memakai. Suara Mbah Rondo berubah, lebih rendah, lebih berat, seakan bukan lagi suaranya sendiri. Sesajen di depannya bergerak seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Di akhir ritual, Mbah Rondo memberikan satu benda pada Rani, bantal kecil, berwarna hitam, terikat benang merah. "Mbah Rondo, toto ing ngisor bantalmu, sing kowe sebut bakal teka." Benar saja. 2 hari setelahnya Bagas mengetuk pintu rumah Rani dengan alasan kecil, mau mengantar kain yang lupa dibayar. Tapi Rani tahu pelet itu yang menariknya. Keesokan harinya Bagas kembali tanpa alasan. Dan akhirnya Bagas mengaku jatuh cinta pada Rani. Hubungan itu berjalan cepat, terlalu cepat. Tapi mulai malam ketiga hal-hal aneh terjadi. Rani terbangun jam 2 pagi. Bantalnya basah bukan oleh air, tapi oleh sesuatu yang lengket seperti liur. Setiap malam, ia mendengar suara langkah. Tapi bukan langkah manusia. Langkah itu seperti kuku yang menyeret lantai. Dan kadang, Rani melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarnya. Terlalu tinggi untuk jadi manusia, tapi terlalu mirip manusia untuk disebut hantu. Suatu malam, Rani memutuskan memeriksa bantal hitam itu. Ketika ia membukanya, isi di dalamnya membuatnya muntah ketakutan. Ada rambut panjang busuk, tulang kecil seperti jari bayi, dan
dalam lipatan kain itu ada foto Bagas dan foto dirinya disatukan dengan paku karatan. Tiba-tiba pintu rumah bergetar kencang. Dari luar, Bagas memanggil. Suaranya keras, serak, seperti bukan dirinya. "Rani, buka! Aku mau masuk!" Ketika Rani mengintip dari jendela, ia melihat Bagas berdiri sambil menunduk. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan di atas kepalanya seperti ada tangan gelap yang memegang tengkuknya, mengarahkannya. Rani ketakutan. Ia berlari ke kamar, menutupi wajahnya, sambil memohon pelet itu dihentikan. Namun suara Mbah Rondo yang pernah memperingatkan kembali bergema di kepalanya. "Kowe pengen duweni, saiki kowe sing diduweni." Pelet itu tidak menarik cinta Bagas. Pelet itu memanggil penunggu untuk mengikat mereka berdua. Dan sekarang penunggu itu ingin bagian terakhir dari pembayarannya. Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah Rani terbuka. Meja terbalik, bantal hitam sobek, dan di lantai ada paku karatan dengan darah segar. Rani dan Bagas hilang, dan sampai hari ini, setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara seorang wanita berbisik, "Bagas, jangan tinggalkan aku, karena cinta dari pelet bukan cinta, itu kutukan." Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.